Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel edukasimu. Saya Riko Dwi dan teman saya di sini. Hikal Rifki nih? Di sini kami akan membahas tentang latihan soal SKD TU atau tes intelijensi umum mengenai soal analogi. Analogi sendiri adalah salah satu jenis penalaran induktif. Dalam pengertian umumnya, analogi adalah proses penalaran berdasarkan pengamatan terhadap gejala khusus dengan membandingkan ataupun mengumpamakan suatu objek yang sudah teridentifikasi secara jelas terhadap objek yang dianalogikan sampai dengan kesimpulan yang berlaku umum. Baik teman-teman di rumah, sebelum lanjut videonya, marilah kita subscribe channel ini terlebih dahulu untuk mendukung channel ini dan mengembangkan channel ini terus menerus. Oke, masuk ke soal latihan yang pertama ya teman-teman, biar tidak memakan waktu lama. Nah, masuk ke soal nomor 1 ya teman-teman, mengenai soal analogi. Nah, di sini itu apabila teman-teman di sini mau mengerjakan soal analogi, yaitu teman-teman harus mengerti terlebih dahulu tentang soal itu mengarah kemana. Misalnya seperti soal yang nomor 1 yang disajikan oleh kami. Di sini kan ada soal pemerintah titik 2 Perpu. Jadi di sini itu teman-teman harus mencari sebuah kalimat yang nantinya itu kalimatnya itu menyambung dengan kata yang ada di sampingnya. Contohnya seperti di sini, pemerintah titik 2 Perpu. Nah, di sini teman-teman harus mencari sebuah kalimat yang nantinya itu ada keterkaitannya. Nah, di sini untuk jawaban dari nomor 1 di sini, apakah A buruh demokrasi atau B makan ataupun kenyang, dan C MPR titik 2 UU, dan D hakim titik 2 jaksa, dan E menteri titik 2 kepres. Nah, di sini untuk jawabannya yaitu C ya teman-teman, karena di sini itu pemerintah yang sudah dituliskan di soal bertugas untuk mengesahkan Perpu. Nah, sedangkan MPR bertugas untuk mengesahkan UU. Nah, jadi untuk kesimpulannya di sini sesuai dengan tugasnya, bahwasanya yang paling tepat di jawabannya di sini MPR bertugas untuk mengesahkan UU atau undang-undang. Nah, selanjutnya masuk ke soal nomor 2 tentang analogi teman-teman. Nah, di sini tuh ada kata otonomi titik 2 mandiri. Nah, belajar dari soal yang sebelumnya, untuk soal analogi ini sendiri itu tidak hanya mencari sekedar kalimat yang cocok untuk kata yang sudah disajikan, tetapi teman-teman di sini harus memahami setiap katanya yang disajikan. Misalnya, kata tersebut itu memiliki arti ataupun makna yang sama. Bisa juga seperti itu ya teman-teman. Nah, contohnya di sini ya teman-teman. Di sini ada kata otonomi titik 2 mandiri. Nah, di sini ini sudah ketebak ya teman-teman, bahwasanya untuk otonomi sendiri itu memiliki arti yang sama dengan mandiri. Nah, jadi di sini teman-teman harus melatih pola pikirnya teman-teman untuk mencari jawaban yang paling tepat. Misalnya untuk jawaban nomor 2 di sini itu apakah A hard disk sama dengan VGA card, atau B sabun titik 2 mandi, ataupun C cerdas titik 2 banyak akal, dan D bensin titik 2 mesin, dan E rakyat titik 2 masyarakat. Nah, di sini itu teman-teman harus pandai-pandai untuk mencari arti yang sama tentunya dengan soal. Nah, untuk jawaban yang paling tepat di sini C ya teman-teman. Otonomi sama artinya dengan mandiri, yang sudah saya jelaskan tadi, bahwasanya untuk soal nomor 2 di sini kita itu harus melatih pola pikir kita dalam memahami kata yang sudah disajikan ya teman-teman. Nah, contohnya di sini otonomi sama artinya dengan mandiri, dan cerdas sama artinya dengan banyak akal. Nah, seperti itu teman-teman, untuk mengerjakan soal analogi kita harus pandai-pandai untuk memahami ataupun memaknai kata yang sudah disajikan ya teman-teman. Nah, masuk ke soal nomor 3 ya teman-teman. Di sini itu ada kata guru titik 2 murid. Nah, di sini itu teman-teman harus belajar memahami kata ini yang disajikan. Entah itu kata yang disajikan menuju ke suatu kalimat kah, ataukah kata tersebut mengandung arti yang sama atau gimana. Nah, di sini teman-teman harus melatih pola pikirnya teman-teman sendiri. Nah, di sini teman-teman memilih jawaban yang paling tepat sesuai dengan soal yang sudah disajikan pada nomor 3 di sini. Yaitu soal nomor 3 di sini menjelaskan mengenai tugas dari seorang guru terhadap seorang murid. Dan di sini teman-teman harus mencari kalimat yang cocok seperti soal yang ada di nomor 3 di sini. Untuk jawabannya, apakah yang A mengaji titik 2 ustadz, yang B bapak titik 2 ibu, dan C orang tua titik 2 anak, dan D arsitek titik 2 taman, dan yang terakhir E dokter titik 2 pasien. Nah, untuk jawaban yang paling tepat di sini adalah yang E yang teman-teman, karena di sini itu membahas mengenai tugas dari suatu profesi. Nah, untuk tugas guru adalah mendidik murid sesuai dengan soal yang sudah disajikan, dan untuk tugas dokter di sini adalah untuk mengobati pasien. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi
Jawaban yang paling tepat di sini adalah yang E yang teman-teman, dokter titik dua pasien. Nah, mungkin di sini teman-teman sudah ada pandangan dalam membahas mengenai soal analogi. Saya rasa teman-teman di sini sudah mendapatkan pandangan, entah itu sedikit ataupun banyak. Tapi di sini kami percaya bahwasanya teman-teman di sini sudah memiliki pandangan untuk menjawab soal-soal terkait soal analogi ini ya teman-teman. Nah, masuk ke soal nomor 4. Di sini tuh ada kata hewan titik dua titik-titik sama dengan makanan titik dua sate. Nah, di sini itu teman-teman harus melatih pola pikir kembali mengenai soal analogi ini. Karena soal analogi ini itu lebih berkembang dari soal yang sebelumnya ya teman-teman. Nah, di sini kalau lebih dilihat dan dicerna untuk soal nomor 4 di sini itu lebih ke arah jenis ya teman-teman. Karena di sini hewan titik-titik itu kan sudah mengarah ke suatu jenis hewan, itu hewan apa. Di sini kan di sampingnya sudah ada makanan titik dua sate. Nah, kan teman-teman harus bisa memilih yang cocok dengan ataupun yang cocok dengan kata yang bisa disandingkan dengan kata hewan. Nah, di sini untuk pilihannya apakah A. lapar, B. air, C. waktu makan, dan D. kenyang, dan E. kambing. Nah, apabila teman-teman merasa sedikit kebingungan, maka teman-teman di sini sedikit menambahkan kata ataupun kalimat sedikit yang mungkin satu ataupun dua kata untuk melengkapi kalimat yang kosong di sini ya teman-teman. Itu pun kalimatnya harus cocok dengan kalimat yang sebelumnya. Misalnya di sini ada kata hewan titik dua lapar. Itu kan sudah tidak nyambung ya teman-teman atau tidak sinkron. Nah, di sini teman-teman harus mencari jawaban yang paling tepat. Nah, untuk jawaban yang paling tepat di sini adalah yang E yang teman-teman, yaitu kambing. Nah, pasti teman-teman sudah bisa menebaknya sebelumnya karena di sini itu mengacu ke jenis. Nah, di sini tuh jawabannya yang E kambing. Nah, salah satu jenis makanan adalah sate ya teman-teman. Dan untuk salah satu jenis hewannya adalah kambing. Nah, itu kan sudah perpaduan yang cukup balance ya teman-teman di sini. Nah, saya rasa itu saja yang teman-teman untuk jawaban dari soal nomor 4. Di sini kuncinya teman-teman di sini harus pandai-pandai dalam menyambung suatu kalimat ataupun merangkai suatu kalimat ataupun dapat memahami dari kata yang sudah disajikan di soal teman-teman. Nah, itu kuncinya dalam menjawab soal analogi. Nah, untuk soal selanjutnya, soal nomor 5 saya serahkan kepada rekan saya. Baik, untuk soal analogi nomor 5 itu adalah kayu. Titik 2, titik-titik. Dan untuk sandingannya itu adalah beras. Titik 2, nasi goreng. Dan sebenarnya apa? Kayu memiliki korelasi dari jawaban A. kursi tamu, B. pasak, C. gelondongan, D. papan, dan E. triplex. Untuk teman-teman sekalian, dijelaskan kembali bahwa nalar memang sangat diperlukan dalam tes analogi ini. Sebenarnya, kayu, dan jika kita sandingkan dengan beras yang menghasilkan olahan nasi goreng, lalu apa sebenarnya jawaban dari kayu ini? Ataukah A. kursi tamu, B. pasak, C. gelondongan, D. papan, ataukah E. triplex? Mari kita bedah bersama-sama untuk pilihan jawabannya. Dan untuk triplex, di sini memang benar berasal dari kayu. Akan tetapi, hasil olahannya masih belum bisa dimaksimalkan ataupun dipakai secara langsung. Jika kita bandingkan dengan beras ataupun nasi goreng, maka hasil dari nasi goreng ataupun dari beras ini sudah dapat dinikmati. Sedangkan triplex jika kita sandingkan dengan kayu, itu masih belum bisa kita nikmati. Dan untuk papan, ya benar, memang dari kayu juga. Pun, gak banyak juga sekarang yang sudah menggunakan whiteboard ataupun meninggalkan sedikit jejak dari bahan kayu. Dan untuk C, gelondongan. Nah, di mana gelondongan ini juga sama kayu, akan tetapi masih dalam bahan olahan mentah ataupun belum diolah secara utuh. Kita eliminasi untuk gelondongan. Kemudian B, pasak. Pasak. Secara umum, pasak ini terbuat dari memang kayu, akan tetapi untuk sekarang, pasak juga tak banyak yang berasal dari bahan besi. Dan saya kira untuk pasak bukan jawaban dari analogi kayu ini. Mari kita saksikan ataupun kita bedah bersama apa sebenarnya dari jawaban nomor 5 ini. Dan jawaban yang paling tepat untuk mengisi soal nomor 5 adalah A. kursi tamu. Karena di sini sudah dijelaskan bahwa beras dengan nasi goreng itu merupakan suatu olahan yang dapat dihasilkan dari beras. Dan untuk kayu tersendiri, di sini sudah jelas bahwa salah satu hasil olahan dari kayu adalah kursi tamu. Yang nantinya olahan tersebut bisa langsung dinikmati oleh konsumen. Nah, jadi kesimpulan dari jawaban nomor 5 ini A. kursi tamu.
Nah, sekian ya teman-teman penjelasan dari soal analogi terkait tentang TU atau tes intelijensi umum, dan kami masih menyimpan beberapa soal lagi terkait soal analogi ini ya teman-teman. Jadi di sini saya harap teman-teman terus pantau channel kami Edukasimu agar teman-teman di sini masih mendapatkan sebuah penjelasan dari soal-soal yang kami buat di sini ya teman-teman. Dan sekian dari kita berdua. Di sini saya Riko Dwi dan rekan saya di sini. Kalau gimana nih? Apabila ada salah kata dari kami dalam penjelasan materi sebelumnya, dan kami mohon maaf sebesar-besarnya. Baik, kita pamit. Sekian dulu video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.